Saudara, apa yang terjadi hari-hari? Kenapa kita nggak bisa mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita? Karena imanmu mati, providernya mati. Ya, bagaimana mungkin tanya sama Tuhan? Baca Alkitab aja nggak pernah. Halo bapak-bapak? Ya, tapi ada di sini bapak-bapak yang sudah tamat baca Alkitab loh. Coba berapa banyak yang udah tamat baca Alkitab? Ambil sepeda di bawah. Sepedanya siapa nggak tahu. Ya, harus baca Alkitab biar tahu ya bahwa jalan Tuhan tuh kayak begini. Lah kalau sudah nggak pernah baca Alkitab, bagaimana tahu jalan Tuhan? Apalagi doa nggak pernah. Dengerin khotbah nggak pernah. Sekarang tuh ada YouTube, saudara tinggal denger supaya dicas lagi imanmu hidup. Lah kalau kita ini mau ngerti jalan Tuhan tapi ya imannya mati, bagaimana Tuhan bisa bicara? Ya Abraham itu taat, saudara, karena iman. Jadi dia pergi tinggalin tempat yang dia belum, yang menuju tempat yang dia belum tahu. Tapi dengan iman dia berjalan. Ayat 9 dikatakan karena iman. Akhirnya apa? Ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Ya, ketika Tuhan berfirman, saudara, itu dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 5. Ya, dikatakan di sana Tuhan bilang, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Itu adalah satu tempat yang sudah nyaman, sudah aman. Ya, dia punya warisan rumah dari keluarganya. Manusia itu tidak suka yang tidak nyaman. Ya, manusia itu suka kenyamanan. Ya, kita suka udah diam di sini aja lah, ya udah aman. Tapi Tuhan itu nggak suka kita berdiam di tempat yang aman dan nyaman. Ya, zona nyaman itu sangat berbahaya sekali. Karena itu ketika kita ada pergumulan atau tantangan, bersyukur. Tuhan mau kita naik level di dalam iman kita. Amin, saudara. Ya, kalau semuanya sudah baik, sudah aman, ya itu biasa. Ketika Abraham itu lagi enak-enak di rumah bapaknya, Tuhan bilang, pergi kamu, tinggalkan keluargamu ke satu tempat, nanti aku akan kasih kamu warisan tanah. Ya, dan akhirnya Abraham itu tanpa pikir panjang dia nurut, saudara. Saya yakin ketika dia cerita sama papahnya, mungkin saya disuruh pergi, Pak. Siapa yang suruh? Tuhan. Mau kemana? Di sini udah enak. Ngapain kamu pergi? Saudara, kita semua harus menerima panggilan Tuhan dalam hidup kita supaya imanmu itu aktif. Banyak orang yang tidak membiarkan imannya itu aktif. Coba temukan apa panggilan Tuhan atas hidupmu, saudara. Bilang, Tuhan bicara, Tuhan. Kasih tahu aku, tuntun aku. Panggilan imanku itu sebenarnya apa, Tuhan? Ya, ayo lakukan sesuatu yang besar. Hidupmu akan gitu-gitu saja selama kau tidak berani terima tantangan. Orang-orang yang hebat itu mereka berani bayar harga, tinggalkan kenyamanan. Loh, ketika saya temukan panggilan Tuhan atas hidup saya, saudara, ya mirip sama Abraham, tinggalkan keluarga. Dan saya tahu itu ketidaknyamanan. Di perjalanan tuh ndak enak. Iya, kita sudah enak-enak tidur di rumah orang tua kita, makan ada makanan, minum ada minuman, mau apa aja fasilitas lengkap. Suruh pergi, tinggalkan. Ya nggak enak, dia harus berdiam di tenda demi tenda. Tapi itulah hidup. Waktu engkau mau mencapai tujuan Tuhan, maka engkau harus berani bayar harga ketidaknyamanan di dalam hidup ini. Saya berdoa yang hidupnya sudah terlalu nyaman, biar diporak-porandakan Tuhan jadi tidak nyaman. Bilang amin dong. Ya, supaya kau tidak punya iman gampangan. Ya, benar, saudara. Jalani ketidaknyamanan itu.
Ya saya jalani, saya berharga setiap hari. Sudah menikah, enak-enakan dengan suami di Solo, udah punya rumah, punya usaha. Tiba-tiba Tuhan bilang lagi, tinggalkan rumahmu yang nyaman ini, pergi ke satu negeri yang akan aku kasih tahu. Sampai saya bilang, Tuhan, kok nggak berhenti-berhenti ya kau itu dengan saya? Dulu saya masih di rumah keluarga saya, kau suruh pergi. Sekarang saya sudah punya anak 3, punya suami, punya rumah. Kita baru beli rumah, baru 2 tahun nempati rumah itu. Tiba-tiba saya dapat suara Tuhan, saya tengking terus dalam nama Yesus. Ya saya nggak mau saudara, karena itu berat lagi, bergumul lagi. Tapi Tuhan bilang nggak, sudah cukup. Kalau kamu coba di sini terus, kamu tuh pengangguran loh di mataku. Walaupun kau pelayanan siang malam, kalau kau tidak melakukan apa yang aku mau, kamu tuh pelayananmu itu pengangguran di hadapanku. Coba saudara, ya itu tidak mudah. Mengikuti Tuhan, berjalan dalam panggilan Tuhan tuh bukan sesuatu yang gampang. Tapi Tuhan tuh suka dengan orang-orang yang mau bayar harga. Ya, jangan anggap enteng saudara. Kita harus menjadi besar dengan iman yang besar. Ya, pergumulannya juga besar, amin. Jangan lihat saya yang sekarang. Akhirnya kami tinggalkan kota Solo, kami berangkat ke Jakarta, memulai sesuatu yang sangat tidak enak. Saudara dengar kesaksian saya berkali-kali. Ya, bagaimana kami harus tinggalkan segala kenyamanan. Tapi nggak apa-apa. Ya, akhirnya kami melihat janji Tuhan tuh mulai digenapi. Lalu saya dapat visi lagi, Tuhan bilang bangun sekolah Alkitab. Saya bilang, Tuhan, saya ini siapa? Kenapa Tuhan gak suruh orang-orang lain sana yang dia punya harta, punya uang, punya titel yang bagus, kenapa saya? Tapi Tuhan bilang enggak, aku tuh gak cari orang pintar, gak cari orang hebat. Ya, aku cuma cari orang yang punya iman. Karena dengan iman itulah semua proyekku di bumi ini akan terlaksana. Loh, kita akhirnya ya dengan iman aja kita berjalan. Saya cuma nangis, netesin air mata. Ya udah Tuhan, memang saya cuma punya iman. Saya nggak punya tabungan puluhan miliar untuk kalau ada begitu kan gampang. Makanya waktu Tuhan suruh kita juga pindah dari Solo, anak saya 3. Saya bilang, Tuhan kalau ada uang 5M di rekening saya akan bilang, kemana pindah Tuhan? Ayo toh. Ya, saya jabanin. Masalahnya nggak ada uang, saldo aja minta maaf. Ya, tiap kali ambil rekening, maaf, saldo Anda tidak cukup. Padahal itu bukan lebaran loh. Minta maaf terus dia. Dan saat itu Tuhan suruh saya bawa dengan anak 3 saya pindah. Itu bagaimana ceritanya? Ya kalau nggak ada iman saudara nggak bisa terjadi. Tapi saya juga melihat kalau kami waktu itu tidak taat, maka ya tidak akan ada pelayanan kami yang seperti hari ini kan. Kami tidak akan melihat sesuatu yang besar itu. Bulan Juni tanggal 20 angkatan pertama sekolah Alkitab saya lulusan. Ya, kita bawa semua ke Jakarta. Mereka lulus nanti di Mesbado onsite tanggal 20. Besoknya bawa jalan-jalan ke Dufan lah biar seneng sebelum pulang ke kampung untuk pelayanan. Ya, karena mereka rata-rata belum pernah injak kota Jakarta. Tapi saya salut melihat iman anak-anak muda ini. Ya, mereka mau menyerahkan hidup. Karena cari orang mau jadi hamba Tuhan itu susah loh, susah. Kita sekolahin gratis aja belum tentu ada yang mau. Maaf saudara, tidak gampang ya. Mencari orang menyerahkan hidup untuk Tuhan. Sekarang banyak orang melayani di Jakarta enak jadi pemusik, singers ya. Bahkan banyak yang gak sungguh-sungguh sama Tuhan aja ya bisa pelayanan. Tapi apakah imanmu ada di hadapan Tuhan? Tidak jaminan kita ini main musik di gereja, worship leader, singers, bahkan khotbah. Kalau kau tidak punya iman, gak ada hitungannya di hadapan Tuhan. Ya, makanya teman saya bilang, doain ya, itu anaknya si A mau pindah agama loh, kawin. Ya doain supaya dia nggak pindah agama. Saya bilang nggak usah, nggak apa-apa. Namanya juga belum tercatat di sorga kok. Ngapain sih repot sama orang Kristen yang model-model begini? Benar nggak saudara? Ya, kalau dia udah tercatat di sorga namanya, nggak mungkin dia tinggalin iman untuk ikut laki-laki pret. Benar nggak? Iya. Nggak mungkin. Makanya saya selalu bilang jangan bangga kamu main musik.
Kamu main musik di gereja, WL singers, pengkhotbah sekalipun, belum tentu namamu itu udah tercatat di sorga loh. Ngeri saudara. Kalau kau nggak punya iman, nggak ada. Makanya Alkitab bilang Yesus akan datang kembali ke dunia. Dia akan cari apa? Mana orang-orang yang punya iman. Karena nggak semua. Makanya teman saya bilang, doain ya Bu, soalnya itu kayaknya anaknya mau pindah agama. Ya nggak usah didoain, namanya belum ada di sorga itu, nggak usah. Capek-capek lu doain, itu cuma Kristen-Kristen krecek-krecek yang memang tidak terdaftar di sorga. Sudah pikir semua orang Kristen terdaftar namanya di sorga? Sudah pikir semua pelayan Tuhan namanya terdaftar di sorga? Loh, saya ngomong begini nih benar saudara. Ya, kalau kamu itu cuma pelayanan sekedar aja, hidupmu tidak berakar kuat dalam firman, kau tidak menghormati Tuhan, hidupmu di luar sana tidak menjaga dalam kekudusan, cuma asal main musik. Maaf, penyanyi kafe lebih banyak yang lebih bagus dari kita. Sorry loh ya. Kadang pelayan-pelayan Tuhan di gereja itu juga sak karpe dewe. Ya, pokoknya main-main aja lah. Ya, nyanyi-nyanyi aja lah. Kita sendiri tidak meresapi pujian itu, tapi kita main. Maaf ya para pelayan Tuhan, ini jemaat datang ke gereja ini, mereka datang seminggu sekali loh. Tanggung jawabmu para imam musik membawa orang tuh masuk dalam hadirat Tuhan loh. Kalau kita sendiri nggak masuk, itu bukan cuma soal asik kita bermain musik, tapi itu soal kita sendiri ngalami nggak pujian itu. Bukan cuma hebat-hebatan, nyanyi Inggris-Inggrisan, kita sendiri aja nggak mengalami kok. Ya, kita bawa orang masuk ke hadirat Tuhan tuh nggak gampang. Hidup kita nih benar-benar harus ya ada dalam hadirat Tuhan. Lah kau sendiri nggak ada dalam hadirat Tuhan, ngapain? Mending saya undang penyanyi kafe main di gereja lebih bagus. Ya, benar nggak? Ya, daripada saudara, ayo, yuk kita sungguh-sungguh nih saya bicara. Apa yang membuat Tuhan perhitungkan hidup kita nih? Imanmu, iman. Ya, kita lihat ayat yang ke-6 dikatakan di sana, tetapi Ibrani 11 ayat 6, tetapi apa? Tanpa iman. Ya, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Lah kau melayani nggak pakai iman, kau jadi Kristen nggak pakai iman, kau sama Tuhan nggak hormat. Ya, hati-hati saudara. Nggak mungkin kita berkenan aja nggak. Apalagi dapat upah, apalagi namamu tercatat di sorga. Maaf, dikatakan di sana, tapi tanpa iman tidak mungkin orang tuh berkenan. Iman di sini bukan percaya Yesus tok loh ya. Banyak orang itu salah dipikir, oh dia Kristen kok, dia beriman. Hello, ya, tidak semua orang Kristen tuh orang beriman. Ya, banyak yang hanya beragama. Orang Kristen beragama beda sama orang Kristen beriman. Orang yang beriman itu dia hidup mengikuti tuntunan Tuhan. Dia sungguh-sungguh percaya dalam segala keadaan. Dia tetap bilang aku percaya kepada Tuhan. Itu beriman. Ya, bukan semua orang agama Kristen itu beriman, saudara. Ya, iman itu sesuatu yang berharga. Nggak semudah kita ngomong begitu. Ya, dikatakan sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh apa? Mencari Dia, ya. Orang-orang yang sungguh-sungguh, saudara, ya, bahwa Allah itu memberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bukan hanya beragama Kristen, tapi punya iman dan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya, ini loh yang saya maksud. Ayo, apalagi buat kepala-kepala keluarga. Ya, kaum pria hari ini. Ya, engkau di sampingmu itu ada istri dan anakmu. Yang kau harus membawa mereka untuk bertemu dengan Tuhan.
Tapi kalau kita sendiri nggak ketemu Tuhan, bagaimana kita bisa bawa keluarga kita ketemu Tuhan? Ya, dan dikatakan di sana akhirnya Abraham itu ya dia taat kepada Tuhan, dipanggil karena iman, ia diam di tanah itu. Akhirnya dia temukan tanah itu, bagaimana caranya? Dia membangun mezbah. Setiap kali sampai di satu tempat, dia nggak tahu mau kemana, dia bangun mezbah, dia tanya Tuhan, saya kemana nih Tuhan? Tuntun aku nggak tahu mau belok kemana. Karena Alkitab mencatat dia nggak tahu tempat itu, dan Tuhan belum kasih tahu. Ya, untuk bisa tahu bagaimana, dia bangun mezbah. Setiap kali dia berhenti di satu tempat, dia bangun mezbah. Dia tanya Tuhan, bapak-bapak kepala keluarga, adakah mezbah kau bangun dalam hidupmu? Pernahkah kau berlutut di kaki Tuhan ketika kau menghadapi persoalan berat? Kau duduk di kaki Tuhan dan berkata, Tuhan, aku tidak mampu secara kekuatan, tapi aku perlu Tuhan. Aku bangun mezbah untuk mencari Engkau Tuhan. Tuntun aku Tuhan di dalam jalan hidupku. Ya. Dan akhirnya Tuhan kasih tempat itu, Tuhan kasih tahu saudara, Tuhan beri kepekaan. Saudara, dalam hidup ini ada banyak hal yang kita nggak tahu. Karena itu kita butuh Tuhan, kita butuh iman untuk menjalani. Bangun mezbah, ya, lalu Tuhan kasih dia tempat. Kejadian 35 ayat 27 berkata, lalu sampailah Yakub kepada Ishak ayahnya di Mamre dekat Kiryat Arba, itulah Hebron, tempat Abraham dan Ishak tinggal sebagai orang asing. Ya, dia akhirnya tiba di Hebron. Ayat ini berkata, disitulah tempat Abraham dan Ishak tinggal sebagai orang asing. Mereka tinggal di sana saudara, sebagai orang asing. Tinggal sebagai orang asing itu tidak enak. Dan dikatakan di sana, ya, ayat yang ke-9, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Saudara, tinggal di satu negeri sebagai orang asing itu tidak enak. Kita harus memulai semua dari awal. Dan datang pertama mereka tinggal di tenda, belum punya rumah. Tapi untuk melakukan sesuatu yang besar, engkau harus relakan dagingmu diproses. Engkau harus relakan menderita. Sesuatu yang tidak enak itu harus kita jalani, supaya kita bisa melihat janji Tuhan itu dikenapi. Dan dikatakan di sana saudara, ya, ayat 10, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ya, bahkan kita tahu sampai hari ini Tuhan genapi bagaimana akhirnya Abraham itu bisa menjadi berkat hidupnya, menjadi bapa bagi segala bangsa. Rasanya tidak afdol kalau saya yang ngomong, karena saya bukan kepala keluarga, suami saya kepala keluarganya. Biar dia cerita bagaimana pengalaman kita. Saya yakin ceritanya dari versi yang berbeda. Tepuk tangan buat Tuhan, saya undang suami saya ngomong sedikit aja, supaya ya dia sebagai kepala keluarga benar-benar ya menceritakan. Shalom. Ya, ini tidak ada di skenario, sebenarnya saya nggak maju, dipaksa untuk maju. Puji Tuhan. Saudara, beriman seperti Abraham tidak mudah, sebab sesuatu waktu Tuhan bilang kepada Abraham untuk dia tinggalkan tempat untuk ke satu negeri, itu sekali lagi tidak dikasih peta, tidak dikasih kisi-kisi sama Tuhan, tapi langsung suruh berangkat. Yang dibutuhkan adalah iman. Saya alami hal ini seperti waktu kita harus meninggalkan kota Solo untuk menuju Jakarta. Saya sebagai kepala rumah tangga, waktu itu kita berdoa dan konfirmasi demi konfirmasi bahwa
Tuhan bilang tinggalkan kota Solo. Seperti yang tadi dibicarakan sama istri saya, kita sudah nyaman di kota Solo, sebab di Solo kita sudah beli rumah, sudah ada usaha, tidak lebih dan tidak kurang, artinya cukup untuk kehidupan cukup. Dan kami baru menikmati rumah baru 2 tahun, baru merasakan nikmatnya punya rumah dan punya rumah tangga yang indah, punya pekerjaan, punya semuanya. Tiba-tiba Tuhan bilang tinggalkan kota Solo, pergi ke Jakarta. Maaf, di Jakarta saya tidak punya family, di Jakarta saya tidak punya sesuatu yang harus saya pegang. Tapi konfirmasi demi konfirmasi, mengikuti suara Tuhan, akhirnya kita pergi dari Solo ke Jakarta. Waktu sampai di Jakarta, Tuhan tutup link-link yang ada dari saya sama istri. Singkat cerita, 1 tahun kita di Jakarta seperti orang yang kehilangan bapak ya. Artinya ini mau ngapa di Jakarta? Kita 1 tahun gak ada pelayanan, tidak ada pekerjaan, dan kita di kota Solo punya rumah, tidur di AC. Di Jakarta kami ngekos, tidak ada AC, dan tidur di spring bed. Bednya sudah nggak ada, tinggal springnya. Jadi kita selama 1 tahun benar-benar kita hidup cuma menggenapi rencana Tuhan dalam di Jakarta ini. Waktu saya sampai di Jakarta, saya sebagai kepala rumah tangga, saya selalu berpikir gini, Tuhan, mengikut Tuhan kok nggak enak. Ini suara Tuhan dengan konfirmasi demi konfirmasi untuk tinggalkan kota Solo, untuk pergi ke Jakarta tanpa harapan, tanpa kita harus bergantung kepada siapa, semuanya nol. Dan 1 tahun tidak ada pelayanan, kami hanya duduk termenung dan jalan-jalan keliling sampai di mana-mana, sampai daftar-daftar pelayanan, sampai apa-apa. Tapi Tuhan izinkan semuanya tidak terjadi. Bahkan di satu titik saya berteriak sama Tuhan gini, Tuhan, ngikut Tuhan itu nggak gampang, ngikut Tuhan itu susah. Saya bilang, kalau di sini ada yang bilang gini, Tuhan, aku pengen dengar suara Tuhan. Dengar suara Tuhan pun tidak enak. Saya mau ngomong, tidak enak buat daging kita. Bahkan kita kan sok-sok rohani, Tuhan, aku ingin mendengar suaramu. Begitu Tuhan ngomong, nggak enak, saudara. Itu percayalah bahwa suara Tuhan itu tidak enak. Karena tidak enak buat daging kita, selalu bertentangan dengan daging. Daging maunya A, Tuhan bicara B. Di satu titik terendah saya protes sama Tuhan, dan bahkan saya di dalam doa saya ngomong gini, Tuhan, masa bodoh dengan rencanamu. Saya hampir nggak percaya dengan suara Tuhan. Saya hampir, padahal saya hidup melayani, tapi di satu titik saya terlalu berat. Maaf saudara, yang keuangan mulai ada, habis 1 tahun, dan cuma mengenapi suara Tuhan, rencana Tuhan. Saya sampai awalnya punya duit, pulang lihat anak masih di Solo, yang sering disaksikan istri saya, kita masih naik pesawat, masih oke. Kemudian mulai duit menipis, tidak ada pemasukan, mulai naik kereta, terus naik bus. Satu kali ada tawaran saya main musik, maaf ini saya dapat amplop, waktu itu saya buka, ada uang, saya nominal 200.000, saya bilang gini, kalau 200.000 kita dua-dua kangen sama anak, salah satu yang pulang, kamu atau aku yang pulang, karena 200.000 hanya bisa dapat tiket bus dari Jakarta Solo. Istri saya bilang gini, kita ini mengenapi panggilan Tuhan berdua, jadi kalau kita lihat anak-anak ke Solo, jangan satu orang, harus berdua. Saya bilang 200.000 tidak bisa untuk pulang, berdua, harus salah satu. Dia bilang kita harus berdua. Saya cuma lihat di situ ada motor, mau ndak non, kita pulang naik motor hanya dengan 200.000 ini. Dia bilang yuk kita pulang. Saya pulang naik motor saudara, dan maaf
saya nggak berani makan selama 18 jam dari Jakarta Solo. Saya nggak berani makan karena takut duitnya nggak cukup. Jadi 200.000 hanya buat bensin. 18 jam kami lalui dari Jakarta sampai Solo. Begitu sampai Solo cuman ketemu anak. Dari Cirebon sampai Solo hujan deras. Saya nggak istilahnya sampai Solo ketemu anak, pelukan, 2 harinya balik ke Jakarta. Saudara tahu waktu balik ke Jakarta itu kita itu nggak ada pelayanan, nggak ada harapan apa-apa, tapi Tuhan suruh kamu harus pergi ke Jakarta. Di satu titik lagi saya berdoa lagi, Tuhan karepmu, bahasa orang Solo itu karepmu, terserah. Saya sudah ngomong sama Tuhan dan saya ngomong sama istri saya gini, minggu depan kalau tidak ada apa-apa saya akan pulang Solo dan saya tidak akan injak Jakarta lagi. Masa bodoh dengan suara Tuhan, mau dikatakan suara Tuhan. Saya sempat di beberapa kesaksian saya ngomong, nama saya Daniel tapi saya mau jadi Yunus. Saudara tahu ceritanya Yunus? Yunus disuruh pergi Tuhan ke Niniwe. Apa yang dilakukan? Dia pergi ke Tarsis. Demikian juga waktu itu saya alami juga itu. Saya ngomong sama Tuhan ini, saya mau jadi Yunus. Tuhan suruh Jakarta, saya nggak mau. Saya tetap pulang Solo, saya akan hidup di Solo enak dengan keluarga, dengan anak istri. Saya sampai ngomong sama istri gini, kalau kamu tetap mau tinggal di Jakarta, silahkan. Aku akan tinggalkan Jakarta dan balik ke Solo. Nanti kalau ikan besar datang, seperti cerita Yunus kan, pergi ke Niniwe, ke Tarsis, begitu ikan besar datang, akhirnya Yunus dimakan ikan. Nah, saya kan tahu cerita itu. Jadi kalau ikan besar datang, saya bertobat dulu sebelum dimakan ikan itu. Saya ngomong sama istri saya gitu. Jadi akhirnya di titik terendah itu, kemudian satu perkara cuman saya waktu itu ingat gini, minggu ini saya mau pulang Solo, saya tinggalkan Jakarta, tiba-tiba teman saya telepon, bro, ada KKR besar, datangkan nabi-nabi dari luar negeri. Kamu bantu nggak, bisa nggak main musik? Oke, karena saya udah nggak, ini setelah main musik saya mau pulang. Di situ ada hamba-hamba Tuhan besar, hamba-hamba Tuhan yang karunianya nabi, yaitu Bill Hamon, terus dari USA Bill Hamon, yang 2 dari Jepang, yang 1 lagi Amos Jaratnam dari Asia. Habis ibadah, waktu itu yang ngadain KKR-nya Pak Haritanu, KKR besar ribuan orang, Pak Rudi Tanu. Kemudian setelah ibadah selesai, biasakan dinubuatkan hamba-hamba Tuhan berdiri 1, 2, 3, 4, kemudian jemaatnya mulai satu-satu minta dinubuatin. Kemudian istri saya bilang, dia senggol saya, yuk sekali-sekali kita minta dinubuatkan, sebab ini sudah buat saya sudah nggak mau dengar lagi suara Tuhan, tapi ya udahlah, nubuat ini mungkin yang terakhir buat saya. Kemudian disenggol istri saya maju ke depan, dia tanya saya pilih yang mana, saya pilih Bill Hamon. Kenapa Bill Hamon? Karena made in USA, biasanya talk chair. Kalau made in Asia, made in yang lain kayaknya kurang talk chair. Saya ngantri yang di barisan Bill Hamon. Waktu itu ngantrinya paling banyak. Nah, kemudian mulai ngantri, mulailah kurang beberapa orang, saya di depan. Kemudian karena Asher lihat saya pakai putih hitam, saya kan pelayan musik. Kemudian senggol saya, kamu pemain musik kan, bisa nggak mundur dulu, biar ini pengusaha-pengusaha dulu yang dinubuatkan. Dari situ saya udah gini, saya tadi sebenarnya nggak mau diminta nubuatan, ya kan? Begitu maju disuruh mundur, kecewa nggak? Saya kecewa sekali. Saat itu saya kecewa. Gara-gara pakai hitam putih kan ini, pengusaha dulu yang maju. Kemudian saya mundur dan saya tidak ikutin barisan. Saya kembali ke pemusik. Saya bilang gini, Tuhan cuma mau minta nubuatan aja, dikecewakan kayak gini. Ya udahlah, nggak usah minta nubuatan. Kemudian singkat cerita, Pak Amos Jaratnam yang made in Asia, karena yang ngantri sedikit, dia udah selesai. Begitu selesai, dia duduk di dekat panggung musik. Teman saya WL senggol saya, itu Pak Amos nganggur.
minta nubuatan itu. Saya gini, Tuhan saya mintanya USA, kenapa dapatnya Asia? Ya udah saya maju, saya ketemu Pak Amos. Shalom Pak Amos, maaf bisa doakan kami, nubuatkan kami. Dia bilang kecewa yang kedua, dia bilang gini, sorry ya, saya capek. Wih, saya saat itu gini, kecewa yang kedua kan, tadi suruh mundur, ini capek. Kemudian dia tanya, kamu suami istri? Iya. Coba gandeng tangan. Begitu gandeng tangan, dia cuman, saya nggak bernubuat, saya berdoa aja. Sewaktu gandeng tangan, dia tiba-tiba berdiri. Dia berdiri. Nah ini saudara, satu peristiwa, kalau kita ini ngikutin panggilan Tuhan, kita ini ikut kehendak Tuhan, memang berat. Tapi Tuhan selalu kasih kekuatan. Itu tadi Abraham juga kan, waktu mengalami hal yang Tuhan sebenarnya berat, tapi dia selalu bangun mezbah dan minta kekuatan dari Tuhan. Saat itu di titik terendah saya, tiba-tiba Pak Amos berdiri, dia bilang gini, ada suara Tuhan kencang buat kalian. Saya ditunjuk saudara, saya ditunjuk, kamu manusia siapa yang mau kamu baru berpikir manusia siapa yang tolong kamu di tempat ini. Tuhan bilang bukan manusia, aku yang akan tolong kamu. Itu kan yang saya pikirkan saudara. Saya baru berpikir manusia siapa yang tolong saya. Kemudian yang dua dia ngomong gini, ada perkara besar yang akan terjadi di tempat ini. Kamu baru berpikir mundur dari tempat ini. Saya nggak cerita apa-apa loh sama Pak Pendeta ini, tapi Tuhan ngomong lewat hamba Tuhan itu. Kemudian yang tiga yang membuat saya nggak kuat, dia bilang gini, kamu baru berpikir anak-anakmu, aku yang pelihara anak-anakmu. Semuanya Tuhan singkapkan lewat audible, lewat perkataan dari hamba Tuhan itu. Dari situ saya kuat. Peristiwa itu, dan dia katakan ada perkara besar yang terjadi. Saya bilang yes, amin. Begitu pulang dari KKR, bangun tidur, saya lihat apa yang terjadi. Tidak terjadi apa-apa saudara. Tapi perkataan itu menguatkan saya. Dan terjadinya 13 tahun. Saya mengalami perkara-perkara besar itu 13 tahun saya alami. Dan dalam peristiwa 13 tahun itu Tuhan izinkan untuk kita ini benar-benar berserah sama Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan diri, mengandalkan Tuhan. Dan satu hal yang saya tangkap, bahwa satu hal yang harus saudara juga pegang, bahwa Tuhan itu ada. Dan Tuhan tidak membiarkan kita tergeletak. Tuhan selalu topang kita sampai kepada tujuannya. Amin. Iya, kalau Abraham kan jalan terus toh. Tapi karena dia namanya Daniel bukan Abraham, jadi dia bilang saya nggak peduli dengan rencana Tuhan. Itu kelemahan manusia saudara. Beriman itu tidak mudah. Bahkan Abraham ketika terima janji punya anak, istrinya bilang, kamu lihat aku sudah mati haid, udah tua. Kamu lihat kan Tuhan tidak akan memberikan aku melahirkan anak. Udah nggak mungkin. Abraham juga pernah gagal ketika istrinya suruh dia tiduri pembantunya. Saudara, mau Abraham, mau Daniel, kita semua manusia biasa. Iman itu susah. Tapi waktu kita percaya, kenapa saudara? Abraham percaya dikatakan, ya, dia percaya kepada janji Tuhan sebab dia tahu bahwa Tuhan yang berjanji itu adalah Tuhan yang setia. Karena janji Tuhan dengan janji manusia itu berbeda. Manusia bisa ingkar janji, mau kepada siapapun, ya, anak pada orang tua pada anak, ya, rekan bisnis kita bisa ingkar janji. Maka jangan terlalu didengar kalau janji manusia itu. Tapi janji Tuhan itu pasti ya dan amin. Ya, suami saya hampir menyerah dan berkata, ya sudahlah, nggak usahlah janji-janji Tuhan, perencana Tuhan, apa itu? Hidup kita jadi seperti ini, bukan tambah maju. Orang tuh kan mau berangkat ke Jakarta yang di bayangan itu sukses,
Nah di Jakarta punya rumah, bisa beli mobil, ya nggak saudara? Kita datang di Jakarta, ya uang habis, pulang ke Solo naik motor, lihat anak 3, belum penghinaan orang-orang di Solo. Baik dari keluarga, teman-teman pelayanan, apa sih yang dicari? Mau pergi ke Jakarta, udah enak-enak pelayanan di sini, mau cari apa ke Jakarta? Mereka tidak mengerti apa yang sedang Tuhan rencanakan dengan kita. Jangan terlalu dengar omongan orang. Pastikan engkau dengar omongan Tuhan. Karena orang gak pernah ngerti prosesmu. Amin. Orang cuma lihat yang di luar. Berapa banyak teman-teman kita yang ejek kita, nggak tahu tuh mau cari apa lagi, kepengen terkenal kali ke Jakarta. Dia nggak tahu kita ini dengan air mata, saudara. Antara tidak, ya itu suami saya cerita, disuruh pulang lagi ke Jakarta, abis naik motor capek sampai di Solo. Tuhan bilang balik ke Jakarta. Mau balik apa? Mau ngapain Tuhan di Jakarta? Nggak ada pelayanan. Kita ikut audisi musik, audisi singers, nggak ada yang lulus. Semua ditutup, saking bagusnya. Bener, ya. Bahkan orang tutup jalan. Tapi semua itu Tuhan izinkan. Ya Tuhan izinkan karena ada sebuah rencana Tuhan yang besar. Makanya hari ini saya mau berkata saudara, ya saya undang para imam musik maju ke depan. Ayo jalani dengan iman semuanya. Ya apalagi kepala-kepala keluarga. Jangan menyerah. Suami saya tadi ngomong dia sempat hampir memberontak dari Tuhan. Tapi kemudian dia kembali ke Tuhan, dia berdoa. Ya dan Tuhan teguhkan. Tidak selamanya kita harus mengerti jalan Tuhan. Tapi untuk selamanya kita harus belajar percaya kepada Tuhan. Sekalipun mengikuti jejaknya itu berat. Seringkali apa yang kita mau secara daging tidak terjadi. Tapi percaya saudara, waktu kau ikut jejaknya Tuhan. Ayub berkata begini saudara. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Mari dengarkan firman Tuhan dan simpan itu dalam hatimu. Waktu engkau menyimpan firman dalam hatimu, maka firman itu yang akan menuntunmu saudara. Untuk mulai mengikuti kehendak Tuhan. Waktu kau simpan firman dalam hatimu, maka firman itu yang akan berkuasa membawa engkau sampai pada tujuannya Tuhan. Karena firman itu berkuasa. Dan firman itu dikatakan akan mengerjakan setiap apa yang disuruhkan Allah untuk terjadi dalam hidup kita. Bahkan Ayub berkata begini, tetapi Tuhan itu tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi Tuhan? Perhatikan saudara, kalau hari ini engkau belum mencapai satu tujuan di hidupmu, jangan salahkan orang lain. Jangan pernah salahkan gara-gara dia ini, saya nggak bisa dapat ini. Jangan pernah salahkan nih gara-gara dia ini, sampai saya hari ini harus begini. Waktu Tuhan yang menentukan untuk engkau dapat mencapai sesuatu, maka dikatakan tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan. Tidak ada yang dapat menghalangi kuasa Tuhan yang besar untuk membawa engkau digenapi janji itu dalam hidupmu. Gak ada. Tidak ada satu manusia yang berkuasa pun saudara, yang dapat menghalangi jalan Tuhan atas hidupmu. Bagian kita cuma duduk di kaki Tuhan dan belajar percaya. Ajar kami memahami Tuhan, apa maksudmu dari setiap ujian ini. Waktu kau tahu bahwa ayat ini berkata, siapa dapat menghalangi Tuhan? Karena itu saya selalu belajar untuk menerima bahwa kenyataan apapun yang kita hadapi hari ini itu seizin Tuhan. Dia tidak pernah terlalu cepat. Tuhan gak pernah buru-buru saudara. Walaupun kita udah gebelet banget pengen dapetin itu, tapi Tuhan bilang tunggu. Kalau aku belum berkata, itu gak akan terjadi. Waktu kita mengerti cara Tuhan ini, kita nggak mudah menyalahkan orang lain gara-gara dia itu. Sampai saya nggak bisa begini, gara-gara dia itu stop. Karena Tuhan, kalau dia sudah menetapkan sesuatu,
Ayat ini berkata, tidak ada satu pun yang dapat menghalangi Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat menghalangi kehendak Tuhan terjadi. Apa yang dikehendakinya, perhatikan. Ayat ini berkata begini saudara. Baca bersama. Apa yang dikehendakinya dilaksanakan juga. Karena apa? Ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa yang dimaksudkannya. Tuhan akan melaksanakan ketetapannya atas hidup kita. Hari ini bagian kita berkata, Tuhan, tuntun aku berjalan di dalam jejak-Mu. Hari ini banyak hal yang tidak kami mengerti. Waktu-waktu ke depan mungkin masa yang suram, kekelaman. Tapi waktu Engkau datang dan berkata pada Tuhan, aku mau Tuhan ajar kami memahami semua rencana-Mu atas hidup kami. Maka Dia Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan atas hidup kita. Bangkit berdiri bersama saudara. Angkat hatimu pada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan malam ini. Ini adalah titik balik. Bilang Tuhan, biar malam ini menjadi titik balik hidupku kepada Tuhan. Kami datang Tuhan, memberi hidup kami kepada-Mu. Bahwa lidah kami hanya memuji Yesus. Tutup mata dalam hadirat Tuhan. Bapa, lihat setiap hati kami malam ini. Kami datang Tuhan yang tahu hidupmu masing-masing saudara. Dan malam ini dia cuma mau Engkau beri hidupmu yang sungguh-sungguh bagi dia. Tidak peduli dosa apapun yang sedang hari ini Engkau lakukan. Tuhan tidak pernah melihat masa lalu, tapi Dia tunggu engkau yang sekarang untuk menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Ini hidup kami Tuhan Yesus. Berapa banyak di antara saudara yang mau sungguh-sungguh menyerahkan hidupmu pada Tuhan? Angkat tanganmu di tempatmu, saya akan berdoa. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan kami yang terangkat kepadamu Tuhan. Ini kami di atas kota Palangkaraya ini Tuhan. Kami datang menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Biar kemurahan-Mu nyata di hidup kami Bapa. Ya Yesus, kami tahu malam hari ini surga bersorak-sorai melihat setiap anak-anak-Mu datang menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Jesus, sebab tidak ada persembahan yang menyenangkan hati Tuhan selain persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Apapun keadaan kami malam ini, kami mau berkata sekali Yesus, kami mau tetap pilih Yesus saja dalam hidup kami. Tuhan, apapun yang sedang mereka alami dalam hidup mereka malam ini, hamba percaya Engkau yang Maha Tahu. Yang terikat dengan dosa sudah dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit malam ini Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami pergumulan yang berat malam ini Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Kami mau berkata